Di tengah hujan salju yang sangat lebat, seorang perempuan cantik bernama Honchlau sedang terjebak terombang-ambing dalam terpaan badai salju yang kian melebat. Tubuhnya menggigil hebat, tak mampu menahan dingin ini sehingga mengalami hipotermia dan pingsan. Saat tubuhnya akan membeku, seorang pria tidak dikenal muncul segera membawanya ke dalam rumah untuk menyelamatkan diri dari cuaca yang ekstrim ini. Orang tersebut bernama Ryu, seorang pemilik kedai kecil-kecilan dan hidup sederhana bersama istrinya yang kini sedang mengandung. Mereka berdua merasa heran bertanya tentang siapa Honchlau dan mengapa malah berkeliaran di tengah udara se-ekstrim ini. Ternyata Honchlau telah hidup sebatang kara, tidak memiliki arah tujuan hidup dan bahkan tempat tinggal. Mendengar hal itu, Ryu pun menawarkannya pekerjaan, membantu pekerjaan di restorannya untuk menggantikan istrinya yang sudah tidak mampu lagi mengurusi restoran karena usia kandungannya yang sudah besar. 대신 먹여주고 재우면 줄게. 벌레 좀 잡았다고. Seminggu pun berlalu, nampak Honchlau yang sudah mulai bekerja mengurusi kedai serta menjadi asisten di rumahnya Ryu. Hari itu Ryu bersama istrinya sedang tidak ada di rumah karena harus menyelesaikan pekerjaan lain yang disebut pengendalian hama. Honchlau tidak berpikir aneh-aneh, positif thinking saja mungkin Ryu dan istrinya memiliki pekerjaan sampingan lain sebagai pekerja kebun. Tidak lama setelah itu, kedai pun kedatangan seorang pelanggan restoran yang merupakan seorang tentara. Namun tentara itu sangatlah cabul, perlahan mendekati Honchlau yang berniat ingin memperkosanya. Oh, is that for me? You wanna really piss? Honchlau pun benar-benar terdiam penuh ketakutan, tidak menyangka dirinya telah membunuh pelanggan yang hampir memperkaosnya itu. Dalam ketakutan itu muncullah Ryu yang baru saja pulang dari pekerjaan pengendalian hamanya dan tidak sengaja melihat ada mayat tergeletak di kedainya. Akan tetapi Ryu tidak merasakan kaget sedikit pun, seolah pemandangan hal seperti ini sudah menjadi biasa untuknya. Lalu perlahan ia pun mendekati Honchlau untuk menenangkannya, mengatakan kalau apa yang dilakukan oleh Honchlau merupakan hal yang benar. Terungkaplah segalanya di sini. Ryu merupakan seorang pembunuh bayaran berdarah dingin yang mendirikan langsung sebuah organisasi pembunuh bayaran bernama Shin Sesong. Tujuannya sangat mulia, membasmi manusia-manusia jahat yang meresahkan para masyarakat, dan mereka menyebutnya sebagai pengendalian hama. Ryu pun menawarkan Honchlau untuk masuk ke dalam agensinya, dan akan senantiasa membimbingnya agar bisa menjalankan hidup barunya sebagai seorang asasin. Honchlau pun setuju, mengingat dia yang tidak memiliki siapa-siapa lagi. Yang mana semenjak itu kehidupan Honchlau benar-benar berubah drastis sekali. Kemampuannya dalam membunuh sangatlah hebat ketimbang para pembunuh senior lainnya. Honchlau sangat senang dengan pekerjaan barunya ini, merasa membunuh seseorang itu bisa melampiaskan rasa sepi dan rasa sakit yang selama ini mengakar dalam hidupnya. Kehebatannya itu pun telah mengukir nama sejarah baru dalam organisasi. Organisasi telah mempercayai sepenuhnya, menunjuk dirinya bukan sebagai sang eksekutor saja, melainkan menjadi seorang pengatur rencana dalam aksi pembunuhan. Mereka telah menetapkan nama sebagai sang legenda baru ini, menjuluki namanya sebagai Ibu Suri, mengartikan manusia yang tidak pernah mati. Seiring berjalannya waktu, Honchlau telah menua, usianya kini menginjak 65 tahun, dan nama aslinya sudah sepenuhnya terlupakan. Digantikan oleh nama panggilan yang melegenda yaitu Ibu Suri. Di dalam perjalanan kereta api, ia sedang berusaha menikmati perjalanan ini dengan ketenangan tuanya ini. Namun ketenangannya itu sedikit terganggu oleh seorang bapak-bapak yang sedang membuat kegaduhan dengan mengganggu seorang wanita hamil yang tidak ingin memberikan kursi kepadanya. Ibu Suri merasa geram dengan orang itu, menganggapnya sebagai bagian dari hama kecil yang harus dibasmi. Lalu ia perlahan berdiri, menghampiri orang itu dan langsung menancapkan senjata andalannya, sebuah tusukan konde kecil yang sudah dilapisi racun. Dan cukup beberapa menit saja racun itu pun langsung bereaksi, membunuh targetnya dengan mematikan tanpa meninggalkan jejak sedikit pun.
Setelah menuntaskan pembunuhan itu, Ibu Suri segera menulis laporan eksekusi pembasmian hama untuk diserahkan kepada organisasi. Selama ini Ibu Suri memang sangat terkenal akan eksekusinya yang super cepat dan mematikan. Namun kini tubuhnya sudah mulai melemah, sistem sarafnya sudah mulai terganggu juga. Di tempat yang berbeda, manajer Son telah turun dari mobilnya untuk beranjak ke dalam kantornya. Tetapi ia pun dihampiri oleh seorang ibu-ibu yang meminta bantuan atas permasalahannya. Akan tetapi ia mengabaikannya dan melanjutkan jalannya masuk ke dalam kantor. Manajer Son merupakan pengelola sekaligus pemimpin dari organisasi ini. Ialah yang sepenuhnya mengurusi segala hal. Saat ini ia tengah memerintahkan anggota organisasi bernama Jang Bi untuk menyelesaikan misinya, menghabisi seorang direktur kaya raya yang hobinya berselingkuh. Jang Bi pun menolak keras perintah itu, tidak mau mengurusi permasalahan sepele apalagi sampai melanggar prinsip organisasi. Padahal sangat jelas organisasi hanya akan melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang meresahkan masyarakat saja. Tapi yang lebih terpenting, ia tidak ingin mengecewakan Ibu Suri jika mengetahui dirinya melakukan eksekusi pada permasalahan sepele. Manajer Son sebenarnya setuju akan hal ini, tetapi menurutnya organisasi secara perlahan akan hancur dan kalah market saja jika masih terus begini. 이런 지원금이라도 없으면 우리 신성방역이 어떻게 유지가 됩니까? 모든 걸 하시. 형님. Sementara itu, seorang pemuda tengah diculik oleh segerombolan gangster, lalu dibawa ke dalam gudang dan diikat tubuhnya, bersiap untuk dibedah dan diambil semua organ dalam tubuhnya. Namun anehnya, pemuda tersebut masih terlihat tenang, tidak merasakan sedikit pun ketakutan, hingga tiba-tiba perkenalkanlah pemuda tersebut bernama Towo, seorang remaja jalanan yang hidupnya sudah haus sekali dengan darah. Membunuh telah menjadi bahasa keseharian untuknya. Kebrutalannya sudah langsung dibuktikan dengan dia yang sangat mudahnya menghabisi para gangster itu dan hanya menyisakan bosnya saja. Bos gangster itu pun memohon ketakutan, meminta Towo untuk tidak membunuhnya. 천천히, 고통스럽게. 여기 신경 있게 모여 있는 곳인데 어때? Kabar pembunuhan ini pun langsung menyebar luas ke seluruh penjuru dunia pembunuh bayaran, terutama manajer Son yang langsung tertarik dan ingin merekrut pemuda itu. Manajer Son segera bergegas menuju ke tempat gudang gangster yang diduga Towo ada di sana. Akan tetapi manajer Son pun masih tetap tenang, lalu menunjukkan kartu namanya sebagai seorang pengelola di sebuah organisasi pembunuh bayaran. Son memuji keterampilan Towo yang sangat lihai dalam membunuh, tetapi sangat menyayangkan jika Towo hanya menjadi pembunuh jalanan saja tanpa tujuan yang jelas. Oleh karenanya, ia mengajak masuk ke dalam organisasi agar bisa menyalurkan kemampuan hebatnya itu. Selang beberapa menit, Bu Suri pun sedang menuju ke kantor organisasi untuk menyerahkan laporan eksekusinya. Namun pandangannya tidak sengaja tertuju pada seorang wanita yang sebelumnya pernah memohon bantuan pada manajer Son. Tetapi Bu Suri mencoba mengabaikannya, lalu melanjutkan langkahnya ke area lorong menuju ke tempat laporan. Lalu Bu Suri pun menyerahkan laporannya pada sekretaris utama organisasi bernama Cho, yang sangat ahli dalam teknologi. Orang yang mengatur segalanya atas misi para pembunuh di organisasi demi tidak meninggalkan jejak. Bu Suri pun merasa heran, lalu bertanya tentang seorang wanita tadi yang sedari tadi belum pergi di depan kantor. Memohon pada mereka untuk membantunya. Cho pun memberitahukannya kalau ibu tersebut datang untuk meminta bantuan organisasi agar membalaskan perbuatan sekelompok gangster yang telah menghabisi putranya. Akan tetapi organisasi tidak mau membantunya, kasusnya terlalu rumit dan sangat sensitif. Apalagi kelompok itu yang sangat mendominasi dalam dunia bawah tanah, sehingga akan berdampak besar bagi organisasi kita apalagi berani menyentuh para anggota gangster itu.
Tidak lama setelah itu, manajer Son pun telah tiba ke kantor sembari membawa Towo untuk melanjutkan penawarannya tadi dan meyakinkan Towo kembali agar mau menerima tawarannya bergabung pada organisasi ini. Manajer Son pun mengatakan organisasi ini bergerak dalam bidang pengendalian hama, yaitu menghabisi para manusia yang selalu meresahkan dan merusak tatanan kehidupan ketenangan warga. Namun setelah dijelaskan panjang lebar, Towo pun menolaknya dan berniat akan pergi dari tempat ini. 이거 씨의 장난치면 다치는데. 새끼들. Namun hanya Bu Suri saja yang mampu mengambil kendali. Pergerakannya sangat cepat sekali dan langsung mengarahkan tusuk konde beracunnya tepat ke arah telinga Towo. Seketika saja Towo pun terdiam penuh keterkejutan. Tidak menyangka ada orang yang lebih berbahaya daripada dirinya. Tatapan tajam dari Bu Suri membuatnya benar-benar takut, sehingga tidak bisa mengelak selain menerima tawaran bergabung ke organisasi ini, ketimbang dihabisi oleh mereka. Towo pun langsung mendapatkan tugas pertamanya menghabisi seorang direktur hobi selingkuh, yang sebelumnya tugas tersebut pernah ditolak oleh Jang Bi. Tanpa membutuhkan waktu lama, Towo pun berhasil menyelesaikan tugas ini dengan sangat sempurna. Sementara itu, Jang Bi tengah mendapatkan tugas khusus dari organisasi, yaitu menyingkirkan seorang ani-ani yang selalu melakukan penipuan terhadap pria hidung belang. Modusnya sangat tersusun rapi sekali, merayu penuh pesona, mendekati dengan lembut lalu membunuh targetnya secara licik, sebelum akhirnya merampas seluruh harta dari korban. Aksinya tersebut telah berjalan sangat lama, tetapi belum pernah sedikit pun tersentuh oleh hukum, menjadikannya sebagai seorang hama masyarakat. Jang Bi pun menyekap wanita itu di dalam mobil, lalu menaruh mobilnya di perlintasan rel agar terlintas seperti kecelakaan. Akan tetapi seorang siswi berteriak memanggil namanya, memintanya untuk menyelamatkan wanita itu. Jang Bi pun merasa siswi tersebut sangat mirip dengan anaknya, sehingga ia pun lengah dan malah kembali ke area perlintasan rel untuk mendekatinya. Tanpa sadar, wajahnya telah tersorot kamera CCTV jalanan. 이후 용의자는 목격자를 통해 수사로 전환하고 50대 중반으로 추정되는. Kabar pembunuhan semalam langsung tersebar luas kemana-mana. Wajah Jang Bi disiarkan dan dituduh sebagai pelaku pembunuhan berencana itu. Dan hal ini akan berdampak sekali bagi keberlangsungan organisasi. Oleh karena itu, pihak organisasi mengutus Bu Suri untuk menyingkirkan Jang Bi atas kelengahannya itu. Di mana dalam dunia pembunuh bayaran sangat memegang teguh prinsip dasar siapa saja anggota yang telah lengah menjalankan misinya, maka dianggap ancaman dan harus segera disingkirkan. 왜 그랬어? Ibu Suri pun pergi ke sebuah penyimpanan abu untuk mencari Jang Bi yang sedang berada di sana. Jang Bi pun sadar betul kehadiran Ibu Suri ingin membunuhnya, sehingga ia pun melakukan perlawanan lebih dulu dan segera bergegas ke mobil untuk melarikan diri. Pengejaran ini sempat terganggu oleh seorang pengendara motor yang sengaja menyalakan lampu sorot ke arah pandangan Ibu Suri. Namun dengan kecerdikannya, ia segera mengambil jalur pintas untuk menghindari gangguan tersebut, sekaligus mencegat Jang Bi yang sedang bersusah payah melarikan diri. Saat pengejaran berhasil dihentikan, Bu Suri pun turun dari mobilnya dan mendapati Jang Bi yang sudah tergeletak tidak berdaya penuh darah. Yang membuat Bu Suri menduga bahwa Jang Bi telah mati akibat tabrakan tadi dan berniat meninggalkannya begitu saja. Akan tetapi, Bu Suri pun sedikit merasa kewalahan menghadapi Jang Bi sebab kelincahannya dan kecepatannya dalam pertarungan telah menurun akibat faktor usia.
Bu Suri pun telah benar-benar di pojokan, bahkan Jang Bi hendak bersiap melancarkan serangan terakhirnya. Untung saja Towo datang tepat waktu mencegah serangan terakhir ini. Rupanya sedari tadi Towo telah memantau pergerakan Bu Suri, dan ternyata dialah pengendara motor yang mengganggu aksi pengejarannya tadi. Entah apa alasannya, tetapi kedatangan Towo ke sana hanya ingin menghina Bu Suri saja, meremehkannya dengan berkata bahwa sosok legenda yang dirumorkan sangatlah mematikan itu ternyata sangatlah lemah dan hanya nenek-nenek tua rentak saja. Yang setelah mengatakan itu, Towo pun langsung pergi dari sana. Bu Suri sebenarnya merasa keberatan untuk menghabisi Jang Bi, merasa telah menganggapnya bagai seorang anak didiknya. Tapi apalah daya, sebuah peraturan organisasi harus segera dilaksanakan, sehingga Bu Suri pun terpaksa menghabisinya meski dengan penuh rasa kesedihan. Pembunuhan itu telah membuatnya merasa bersalah. Tubuhnya bergetar hebat sementara pandangannya mulai kabur. Dan pada saat itulah bayangan Ryu pun muncul, mengatakan belas kasihan bukanlah prinsip kita. Itu hanyalah sebuah kelemahan yang akan menghancurkan kita. Itu begitu terasa nyata sekali, membuat luka masa kelamnya kembali terungkit. Bu Suri pun tidak sanggup lagi menahan semua halusinasi ini dan mulai kehilangan kendali mengendarai mobilnya. Sesaat sedang mengalami pingsan, dirinya pun terbawa kembali pada mimpi pahit masa lalu. Kala itu Bu Suri menyaksikan anak dan istrinya Ryu telah dibantai oleh sekelompok gangster. Ryu tidak bisa menerima kenyataan ini sehingga berniat akan melakukan balas dendam kepada gerbong gangster itu. Bu Suri pun telah terbangun dari pingsannya dan menyadari dirinya berada di rumah sakit. Dokter ini bernama Kang dan dia telah menyelamatkan Bu Suri saat mengalami kecelakaan parah saat tadi. Keesokan harinya Ibu Suri pun pergi ke markas organisasi untuk menemui manajer Son, memprotes tentang keputusan Son yang telah mengirim Towo untuk membantunya dalam misi menyingkirkan Jang Bi semalam. Ia merasa bantuan itu adalah sebuah penghinaan untuknya, sebab bagaimana bisa seorang legenda dibantu oleh pembunuh lain dalam menyelesaikan tugasnya. Son pun menenangkannya, ia tidak ingin kehilangan Bu Suri yang merupakan aset berharga dalam organisasi. 근데 아직 충분히 쓸만한 것 같아. Bu Suri pun merasa tidak puas akan jawaban tersebut. Ia pun mulai mengeluhkan tentang aktivitas organisasi saat kini yang sudah berubah jauh dari masa lalu. Padahal organisasi pembunuh ini dibuat hanya untuk membasmi para hama saja. Tapi kini mereka mulai membunuh urusan pribadi dan kepentingan bayangan yang tidak lagi jelas arahnya. Bu Suri pun merasa rindu kepada ayahnya Son yang tidak pernah melanggar prinsip dalam peraturan organisasi. Tetapi anaknya sangat berbeda jauh dengan ayahnya dan telah melanggar semua prinsip demi mendapatkan uang yang besar. Son pun merasa tidak terima atas sindiran itu. Menurutnya organisasi hanya akan hancur saja apabila tetap memegang teguh prinsip itu di zaman sekarang ini. 벌써가 간만에 한데 좀 놀다 가지. 뭐? Ketika di lorong, Bu Suri tidak sengaja berpapasan dengan Towo yang langsung kembali memancing amarahnya lagi. Towo berterus terang melihat Bu Suri kecelakaan dan tengah dibantu oleh seorang dokter. Menurutnya dokter itu bisa saja mengetahui informasi tentang Bu Suri sehingga harus segera disingkirkan. Towo menekankan apabila organisasi mengetahui hal ini, maka takdir Bu Suri tidak akan berbeda jauh seperti Jang Bi semalam, yaitu akan disingkirkan. 오래 살고 싶으면 Selama ini Towo sebenarnya sangat penasaran akan sosok Bu Suri ini. Ia bertanya-tanya mengapa seorang wanita tua itu begitu disegani dan dihormati di kalangan para pembunuh bayaran. Oleh karenanya, Towo pun mencoba mencari tahu sendiri identitas dari Bu Suri dengan menyelinap ke dalam ruangan berkas anggota. Lalu mulai membuka satu persatu berkas lama yang berisi catatan berbagai aksi eksekusi.
Dan hampir seluruh dokumen di sana mencantumkan nama Ibu Suri sebagai pelaksana utama. Sampai akhirnya tangannya terhenti saat menemukan sebuah catatan tua yang memuat tanggal serta lokasi pembunuhan yang ternyata sama persis dengan hari kematian ayahnya. Melihat hal itu, Towo pun akhirnya menyimpulkan kalau Bu Suri merupakan orang yang telah membunuh keluarganya. Beberapa minggu setelahnya, Towo mengajak manajer Son untuk berbicara empat mata, mengungkapkan pandangannya terhadap organisasi ini yang dianggap sudah terlalu rapuh dan harus segera dirombak ulang lagi. Manajer Son pun sepakat akan hal itu. Namun yang menjadi permasalahannya tidak semudah itu untuk merobak ulang organisasi ini, dikarenakan di dalamnya ada seorang singa tua yang menjadi penghambat bagi kita. Dan siapa lagi orang yang dimaksud kalau bukan Ibu Suri. Manajer Son pun bercerita seorang legendaris pembunuh bayaran bernama Ryu telah sengaja mendirikan organisasi ini atas tujuan mulia, membasmi hama-hama yang selalu mengganggu masyarakat. Tetapi perjalanan sang legenda telah berakhir tragis. Kala itu Ryu telah melakukan aksi nekat menyerang markas gangster alias sendirian untuk melakukan balas dendam atas kematian anak dan istrinya yang dibunuh oleh mereka. Kini namanya pun telah mulai sedikit terlupakan setelah diwariskan pada anak didiknya yaitu Bu Suri. Dipercayakan tetap menjaga prinsip yang selama ini ditanamkan atas tujuan mulianya. Oleh karenanya, Son berpikir jika ingin melakukan perombakan seluruhnya dalam tatanan organisasi, maka penghambatnya harus segera dilenyapkan dahulu. Ibu Suri sendiri tengah dilanda kekacauan batin. Memori kelam masa lalunya kembali menghantuinya lagi. Masa di mana kehilangan orang tua yang dicintainya, orang yang menerimanya hidup serta mendidiknya menjadi seorang manusia. Kala itu sebelum Ryu pergi ke gerbong gangster, ia telah memberikan pesan padanya untuk melanjutkan perjalanan karirnya sekaligus mempercayakan untuk menjaga teguh prinsip organisasi yang telah dibentuk. Setelahnya Ryu pun menyerahkan tusuk konde, sebuah senjata khas yang melambangkan simbol kepercayaan terakhir dari Ryu, sebagai kenang-kenangan sekaligus simbol kepercayaan terakhir yang ia titipkan. Semenjak saat itulah kehidupan Bu Suri tak pernah lagi sama. Hanya rasa frustasi, kekosongan batin, serta kehampaan dari lubuk hati yang selalu menghiasi kesehariannya. Keesokan paginya, manajer Son mendatangi Bu Suri untuk menyerahkannya sebuah berkas misi baru. Membunuh seorang dokter yang tak disangka itu adalah Dr. Kang, orang yang pernah menyelamatkan nyawanya Bu Suri dalam kecelakaan tempo itu. Tentu saja ia pun merasa kaget sekaligus merasakan curiga juga, sehingga Bu Suri pun langsung menemui Cho untuk menanyakan tentang misi ini. Cho pun menjelaskannya, kliennya kali ini merupakan putra dari seorang direktur rumah sakit yang meyakini kematian ibunya disebabkan oleh Dr. Kang. Maka pria tersebut rela membayar mahal organisasi untuk membunuhnya sebagai bentuk balas dendam. Tetapi Cho sebenarnya sangat meragukan akan identitas dari kliennya itu. Saat tak sengaja melihat pria itu mengenakan jam tangan palsu, ia berpikir seseorang telah sengaja menyuruh orang itu untuk meminta bantuan organisasi agar membunuh Dr. Kang atas maksud terselubung. Dan untuk membuktikan kecurigaan itu, ia pun segera mendalami lebih dalam identitas dari kliennya dan membawanya ke sebuah tempat perjudian ilegal. 통해. 진짜 몰라요. 진짜 몰라요. Pria itu pun langsung ketakutan dan akhirnya terpaksa membuka mulut kalau ia hanya telah disuruh oleh seseorang saja. Pria itu pun langsung menghubungi orang yang menyuruhnya. Dan alangkah tidak menyangkanya saat Bu Suri mengenali suara itu yang ternyata itu adalah Towo. 좀 있으면 강 선생 퇴근 시간이잖아. 할매, 지금 거기서 쭉정이랑 놀고 계실 때가 아닐 것 같은데. Mendengar ancaman itu, Bu Suri pun segera menuju ke rumah Kang untuk menyelamatkannya. Tetapi setelah sampai, ia mendapati Kang yang masih baik-baik saja. Melihat hal itu, Bu Suri pun seketika sadar dirinya telah dipermainkan oleh Towo yang ingin mengujinya saja. 그냥 저한테 뭐 할 얘기 없어요? 끼니 꼭 챙겨 드세요. Bu Suri sama sekali tidak mengerti apa tujuan sebenarnya Towo melakukan semua ini. Hingga ia pun memutuskan untuk mengajaknya berbicara berdua di sebuah kedai demi mempertanyakan alasan di balik tindakannya. Towo pun hanya tersenyum saja, mengatakan telah lama mencari sosok legendaris yang terkenal dalam kalangan pembunuh bayaran. Tetapi setelah menemukan sosok itu, dirinya merasa kecewa, sebab sang legenda yang dirumorkan sangat menggila ternyata sangat berbeda jauh dari realitanya. 아니
Towo pun pergi keluar untuk bersin-bersin akibat menghirup parfum orang lain yang sangat pekat. Sementara itu Bu Suri sedang memandanginya dan langsung membangkitkan reaksi spontan dari kenangannya yang telah lama terlupa. Menyadari kalau Towo itu ternyata adalah anak dari pria yang dulu pernah ia bunuh dengan sangat brutal. Setelah menyadari itu, Bu Suri pun akhirnya paham kalau ucapan Towo tadi sebenarnya bukanlah bahasa penghinaan, melainkan bahasa balas dendam. Menyadari kebenaran itu, Bu Suri pun tidak bisa tinggal diam. Harus segera merancang sebuah rencana dengan matang untuk melawan Towo. Lalu ia pun menemui manajer Son untuk memperbolehkannya menyelesaikan menyerang gerbong gangster. Untuk memenuhi permohonan dari si ibu yang selama ini selalu ditolak, yang ingin membalaskan kematian putranya oleh sekelompok gangster itu. Menurut Bu Suri, ini bukan lagi tentang sekedar misi, tapi sebuah akhir dari tujuan sebenarnya organisasi ini didirikan. Ia mengatakan apabila dirinya tewas, maka manajer Son boleh mengambil sepenuhnya organisasi ini. Bu Suri pun benar-benar kewalahan, energinya terkuras habis, tak mampu menahan perlawanan dari mereka yang bergerombol. Sampai akhirnya, ia pun berhasil dilumpuhkan juga. Bos gangster menghubungi Son meminta pertanggungjawaban dan ganti rugi atas kerusuhan yang diperbuat oleh Bu Suri. Akan tetapi Son tidak menanggapinya, dan justru malah menjurung gangster tersebut untuk mengeksekusi Bu Suri saja. 이거 송 시장에 Bu Suri pun dimasukkan ke dalam lubang, lalu perlahan ditimbun dengan tanah serta belatung untuk sekaligus menguburnya hidup-hidup. Ajalnya telah di depan mata dan ia hanya bisa menikmati ini dengan penuh kepasrahan. Beruntung sekali Towo pun muncul ke sana untuk menyelamatkan Bu Suri yang telah diambang kematian. Kedatangannya ke sana bukan atas perintah dari manajer Son, melainkan perintah khusus dari Cho yang telah menganggap Bu Suri sebagai ibunya. Bu Suri semakin tidak mengerti mengapa Towo menyelamatkannya, padahal Towo sedang menargetkan dirinya untuk balas dendam. Setelah sampai ke rumah, Bu Suri pun memasak, menghidangkan sedikit makanan sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Towo yang telah menyelamatkannya. Dalam keheningan itu, Bu Suri bercerita akan masa lalunya yang pahit. Bercerita kalau dirinya hanyalah seorang anak terbuang yang mencoba bertahan hidup dengan mencuri. Perjalanan pahit itu seakan telah menggelapkan pandangannya terhadap dunia yang penuh derita dan kekosongan. Tetapi semuanya berubah saat Ryu menyelamatkannya dari ajal kedinginan. Lalu mengurusnya dan bahkan mau menerimanya sebagai keluarga baru. Dialah yang telah mengajarkannya, mendidiknya menjadi seorang pembunuh berdarah dingin untuk melampiaskan rasa sakit yang selama ini ia rasakan. Apabila mereka telah merenggut masa lalumu, jangan pula mereka merenggut masa depanmu. Telah banyak misi yang diselesaikan olehnya, dan ia sangat mengingat betul siapa Towo. Kau adalah putra dari ayahmu yang telah aku bunuh. 그게 25년 전인가? 해묵은 복수를 시시하게 남의 손에 맡겨야 되겠어? Tetapi Bu Suri telah merencanakan segalanya. Minuman dan makanan tersebut telah ditaburi obat bius untuk berjaga-jaga dari Towo yang ingin membunuhnya. Sebenarnya aksi penyerangan gangster tadi hanyalah sebuah pengalihan saja dari apa yang telah ia rencanakan. Ia sengaja berpura-pura kalah oleh mereka agar Towo datang menyelamatkannya. Sebab ia tahu Towo menginginkan dirinya mati di tangannya, bukan oleh orang lain. Bu Suri pun memasukkan Towo ke dalam mobil, lalu membawanya ke pesisir dan membuang mobil itu ke jurang danau. Setelahnya ia pun pergi ke markas besar untuk menghukum manajer Son yang telah mengkhianatinya. Ia menekankan pengkhianatan ini adalah luka terakhir yang tidak bisa dimaafkan lagi dan harus segera dibayar seharga nyawa.
Pilihannya cuma dua, mati di tangannya atau mati di tangannya sendiri. 여기다 태워버려. 그리고 너도 떠나. Keesokan paginya, Dr. Kang sedang menghadiri acara kelulusan putrinya. Ia merasa bahagia melihat putrinya telah tumbuh dewasa, cantik, rupawan, dan pandai menari. Setelah acara itu selesai, putrinya tiba-tiba menghilang entah kemana. Ia pun mencarinya ke seluruh penjuru tapi tidak menemukannya. Sampai akhirnya seorang pria bernama Towo mengechatnya, memintanya datang ke lokasi yang telah ditentukan jika ingin putrinya selamat. Tepat di saat itulah, Bu Suri pun muncul dan begitu terkejut saat mengetahui Towo masih hidup. Maka ia sendiri akan menemui sendiri ke sana. Bu Suri pun telah tiba ke lokasi yang telah ditentukan yang merupakan sebuah bangunan hiburan anak-anak yang telah terbengkalai. Beberapa pembunuh bayaran telah bersiaga dari segala sisi untuk membantu Towo menyambut kedatangan sang legenda. Ternyata mobil putih tersebut hanyalah umpan dari Bu Suri untuk mengelabui mereka. Sedangkan Bu Suri terus mendaki gedung tersebut agar bisa melumpuhkan mereka dari belakang. Dalam hitungan menit saja, sang legenda mampu menumbangkan semua para pembunuh bayaran itu. Towo mengapresiasi kehebatannya Bu Suri, mengakui kekeliruannya yang telah salah meremehkannya. Towo merasa penasaran dan bertanya mengapa Bu Suri begitu bersikeras melindungi Dr. Kang. Padahal Kang bukan siapa-siapa, hanya pernah menyelamatkannya sekali saja. Namun nyawanya terasa begitu berharga di mata Ibu Suri. Bu Suri pun menjawabnya, kebencian yang ditanamkan sejak kecil ternyata sangatlah salah. Selama ini kebencian itu telah menggelapkan matanya tentang dunia. Bahwa sebenarnya ternyata ada manusia yang masih menganggapnya ada. Oleh karenanya ia merasa harus melindungi orang yang menganggapnya ada itu. Sebagai bagian dari pembalasan jasa. Towo pun hanya tersenyum saja mendengar jawaban itu. Yang sangat terasa basi untuknya. Menurutnya sebagai seorang pemungut bayaran, tidak berhak memahami serta mengerti tentang sebuah belas kasih antar manusia. 늙고 쓸모없어졌으니까 Bu Suri sempat merasa kewalahan menghadapinya, mengingat energinya yang telah terkuras habis akibat pembantaian tadi. Tetapi Towo terlalu meremehkannya, tidak sadar Bu Suri telah mempersiapkan serangan mematikan untuknya. Dalam keadaan sakaratul maut, Towo pun akhirnya mulai berbicara alasan dirinya yang selalu mengawasi Bu Suri. Ia mengingatkan kembali masa lalunya saat Bu Suri masih menjadi pembantu di rumahnya. Kala itu ia telah menganggap Bu Suri sebagai ibunya, sebab hanya dialah yang selalu melindunginya dari penyiksaan yang dilakukan oleh ayahnya. Perjalanan hidupnya terasa berwarna apalagi saat Bu Suri pernah menjanjikan untuk memperbolehkannya ikut bersamanya. Lalu berjanji akan membawanya ke wahana hiburan anak-anak yaitu tempat ini. Namun semuanya bohong, Bu Suri justru malah pergi meninggalkannya begitu saja setelah membunuh ayahnya. Semenjak itulah dirinya pun mulai berkelana sendirian mencari keberadaannya Bu Suri. Bukan untuk balas dendam, melainkan ingin menagih janji-janji lama serta ingin menaruhkan kepalanya yang rumit ke pundak Bu Suri yang penuh akan kehangatan. Towo sangat ingat betul nasihatnya, apabila kau ingin kuat maka bunuhlah rasa belas kasihmu. Dan jadilah seorang pembunuh yang membungkam semua kebusukan manusia. Mendengar hal itu, Bu Suri pun terkejut sekali merasa bersalah telah salah paham terhadap Towo. Lalu ia pun berusaha menahan darah Towo yang terus mengalir, berharap mampu bertahan dan tetap hidup. Tapi sayangnya takdir berkata lain.
Setelah insiden tersebut, Bu Suri pun berziarah ke makam Ryu sembari meletakkan sebuah lukisan lama yang dibuat oleh Towo. Lalu ia melontarkan pertanyaan ke makamnya Ryu. Bukankah semua ini berawal dari mesin pembunuh yang dulu diciptakan untuk melindungi? Namun pada akhirnya mesin itu justru menjadi bagian dari keluarga mereka sendiri. Pertanyaan itu menggema, meninggalkan jejak pahit sekaligus pengakuan yang tidak lagi bisa dihapus. Bu Suri pun segera bangkit dan akhirnya mendapatkan kilasan hidayah dari Ilahi. Ia sadar bahwa pada akhirnya manusia hanyalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak kuasa melawan garis ketakdiran. Hidup dan mati adalah siklus yang telah ditetapkannya, dan kita sebagai manusia hanya perlu menerima, menjalani, mempersiapkan kapan ajal itu akan datang. Dan dengan itu segalanya berakhir. Mantap.